Kakak, sebenarnya hubungan Felix sama Davis apa kak? Atau mereka nggak kenal? Nggak kenal guys. Nggak ada hubungan apa-apa. Kak, itu Faya mau dibawa kemana? Aku nggak mau ya Faya jadi kid hurt karena lihat Kak Laini menggoda Davis. Kalian tonton aja di episode 40. Dilihat-lihat Kim makin kesana kesini mulai berubah sifatnya. Apa nih pertanda mereka akur? Please cobain dua circle ini please. Enggak ya guys, enggak. Tidak seru kalau dia taubat. Kak, jelasin hubungan Emak Jai sama bokap Davis. Oke, aku udah bolak-balik ngejelasin ini di saluran guys. Sumpah aku udah bolak-balik jelasin. Kalian kalau misalkan mau tahu, menurutku ya kan emang ada di saluran ini ya. Harusnya kan udah baca dong. Ya jadi scroll aja ya guys, biar bisa dibaca penjelasannya di atas. Oke. Kak, Can everyone stop call me Kak? Kak jujur masih shock sama Velvic pas manggil gitarnya sayang. By the way, kenapa gitarnya kok dipanggil sayang? Mungkin karena dia terlalu cinta sama gitarnya, karena gitar itu memberi dia kehidupan sehingga dia bisa makan untuk kesehariannya. Kak, apakah Velvic bakal jadi sayangan Zico? Oh, gimana ya? Lihat nanti, nggak boleh spoil. Kak, boleh spoiler, nanti tidak seru lagi. Kalau Mira pernah ngerasain bingung pas bikin naskah nggak? Pernah guys, pernah banget. Jadi jujur ya, maksudnya kalau misalkan udah bikin drama itu kayak pikiran kita tuh ngarah ke situ terus guys. Lagi apa tuh tiba-tiba bengong, terus mikirin alurnya harus kayak gimana ya, kayak gini cocok nggak ya, kalau gini cocok ya. Sampai kadang-kadang lagi di toilet pun mikirin alur guys. Allahu Akbar. Atau lupa alur drama pas di tengah-tengah record. Enggak sih kalau lupa alur ya, soalnya kan udah ada di kepala. Dan itu juga setiap bikin alur kan pasti ada naskahnya dulu kan, jadi nggak bakal lupa. Kak jawab please, kakak ngedit pakai aplikasi apa? KineMaster Mode kah? Kalau iya itu aman nggak? Please mau jawab. Aku pakai KineMaster yang ini guys, yang resmi dari Play Store dan dari App Store-nya ya. Soalnya kalau misalkan pakai mod itu sebenarnya keuntungannya kita bisa gratis pakai. Tapi guys, kalau aku saranin kalau bisa jangan. Soalnya mod itu kan kita nggak tahu apakah dia membawa virus gitu kan. Dan itu bakal ngerugiin device kita. Dan juga tahu nggak sih, mod itu tuh banyak kerugiannya karena aku juga dulu banget awal-awal ngonten tuh pernah pakai mod, dan itu bener-bener banyak banget errornya, kayak suara tiba-tiba kepotong, terus pas nge-save-nya tuh ke error gitu. Ya kalau ada budget lebih baik pakai yang resmi gitu ya. Aku cuman ngasih saran aja sih guys. Ya itu semua tergantung dari kalian juga pertimbangannya. Kalau ini seingat aku kalau nggak salah kakak kirim foto Zico sama Davis rangkul-rangkulan di saluran kakak. Yang pertama itu kupikir mereka balikan kak di episode ini. Apa itu balikan? Apakah mereka pernah ada hubungan? Mereka itu dulu memang teman ya guys ya, teman sahabat gitu. Terus tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang bikin mereka menjadi terpecah gitu. Nanti ada waktunya kok mereka baikan, tapi belum sekarang ya. Kak, kira-kira kakak pernah nggak sih muak banget main SSS, rasanya kayak males aja gitu record drama? Pernah nggak kak? Ya jujur pernah gitu, karena kayak udah keseringan main HP, terus buka game terus terus itu kan kalau nge-record kan juga harus pakai otak gitu, pakai mikir gitu kan, otak harus jalan, terus kayak udah capek mikir gitu, stres. Nah itu kadang aku harus break dulu kayak sehari, atau kadang juga kebablasan sampai 1 minggu 2 minggu. Makanya lama uploadnya, sorry guys. Kak, aku cuma mau bilang semoga subscriber kakak cepat 1 juta, amin ya Allah. Terima kasih doanya ya. Dan semoga channel kakak semakin berkembang dan tambah banyak yang nonton Zika Story. Makasih sayangku. Semoga kamu juga sukses ya, Kaila. Min, sumpah tanpa drakurmu itu hidupku sepi, jujur aku masih kepikiran pas Davis pakein pakai lipstick. Bisa gila gua Min. Wah nih ya, telepon mantan. Yaudah telepon sana, siapa tahu balikan. Gue ngerespon ke Kalamira udah lebih dari 20 kali, tapi nggak pernah satu kali pun dibalas sengartis itu kan. Bukan gitu ya guys, banyak banget yang bilang aku udah respon berkali-kali nggak pernah dibalas gitu. Kalau kalian mau tahu tuh respon di saluran itu kan dengan, bukan maksud apa-apa ya guys, sebanyak dengan followers segitu, itu responnya juga bakal ribuan guys. Dan itu kadang aku kebaca, kadang nggak sama respons kalian. Bukan aku sok ngartis. Coba bayangin dari misalnya
dari 5.000 respons, terus aku harus ngetik satu-satu apa itu nggak spam di saluran dan apa itu juga nggak bikin jari aku keriting, dan aku bakal berapa lama untuk ngebales itu gitu, dan nggak akan ada kegiatan lain selain typing di saluran gitu loh guys. Aku minta tolong kalian untuk ngerti itu ya guys ya, soalnya ya nggak enak juga dibilang artis itu. Kakak lebih suka isi suara cewek atau cowok? Jujur lebih suka suara cewek, lebih suka mengisi suara cewek, karena suara cowok itu jujur susah guys, susah banget dubbing suara cowok itu. Yang pertama bukan cuman hanya suaranya harus dibikin dalam, kedua juga kita harus bisa mengikuti logat cowok gitu, karena cara cowok dan cewek itu ngomong beda. Kalau cewek kan lebih lembut dan lebih apa ya, maksudnya intonasi dari logatnya itu beda guys. Jadi kalau mau bikin suara cowok itu ya benar-benar harus kayak kita berakting seakan-akan kita ini cowok gitu. Jadi si Davis sama si Kuning, lupa namanya, adik kakak ya, secara biologis mereka adik kakak, tapi mereka nggak terikat dalam satu keluarga ya. Soalnya mamanya Jay itu nggak dinikahin sama bapaknya Davis gitu. Tapi kalau mamanya Davis itu ada ikatan pernikahan sama papanya Davis gitu ya. Kak, kalau Kak Lamira ngedit buat bikin drama pakai aplikasi apa? Editannya bagus banget, terima kasih ya Pia. Aku ngedit di KineMaster dan juga CapCut, dua aplikasi itu yang sering aku pakai. Kak, sumpah kakak bisa banyak suara tahu. Iya kak, aku sebenarnya nggak menyadari itu ya, cuman memang aku berusaha untuk membedakan gitu. Kalau misalkan suaranya kayak setiap karakter itu apa ya, cara ngomongnya, logat, intonasinya tuh beda gitu ya. Terus kak, ngisi karakter itu pakai suara sendiri atau ada yang pakai suara orang lain? Semua karakter di Jiko Story itu suara aku kecuali suara Velric. Soalnya kenapa aku pakai suara orang? Maksudnya kenapa aku minta tolong untuk dubbingin suara Velric ini beneran cowok gitu? Soalnya tuh suaraku tuh udah kebanyakan dipakai buat karakternya. Jadi kalau misalkan aku tambah karakter baru kayak si Velric gitu terus pakai suara aku lagi, itu bakal kayak ya gimana sih, suara aku tuh udah kebanyakan dipakai di drama yang Jiko Story itu gitu. Jadi sama-sama semua gitu. Kak, kambing itu apa? Mantan. Kak, kenapa cowok-cowok di dramamu sangat tampan, maafan, mantap, sedap banget? Ziko, Davis, Alex, Devan, Nathan, Felix, sama yang rambut kuning siapa namanya lupa. Entah ya kenapa ya. Kak, untuk Felix bakal dijelasin latar belakang keluarganya nggak ya? Soalnya aku kepo nih. Nanti bakal aku jelasin kok, tapi belum sekarang. Kesel banget sama mamanya Davis. Kenapa Davis gak kasih tahu aja kalau dia udah punya pacar sih? Sebenarnya tujuan mamanya Davis juga nggak yang gimana-gimana guys. Maksudnya kalau mau nyatuin dia sama si Laimi juga enggak. Dia itu cuma bener-bener pure minta tolong sama Davis karena dia nggak tahu harus minta tolong ke siapa untuk jadi couple-nya si Laimi di photoshoot itu gitu loh maksudnya. Kak, spill perjalanan kakaknya agar bisa sampai di detik ini kak. Nggak maksa sih mau bahas. Ini kalau mau dibahas panjang guys. Kalau misalkan mau dibahas perjalanan aku dari awal sampai akhir itu bakal ya mengambil durasi lumayan banyak gitu. Mungkin nanti suatu saat aku bakal cerita di satu video khusus gitu. Kak, belajar ngedit berapa lama? Aku belajar ngedit itu sambil berjalan bikin drama guys. Dari awal bikin drama itu aku bener-bener kayak dari nol banget gitu. Jadi sembari berjalan, sembari aku belajar gitu. Kalau Mira dubbing pakai mic atau pakai aplikasi? Soalnya aku mau bikin drakor juga. Aku dubbing pakai mic. Aku pakai mic kalau di drama pakai mic. Tapi kalau yang sekarang nih Q&A aku nggak pakai mic. Soalnya kalau misalkan nggak pakai mic, kadang ya suaranya agak pecah. Terus suara dari luar juga banyak yang masuk gitu. Kalau pakai mic kan lebih jernih, lebih bulat aja suaranya. Terus satu lagi, aku kalau habis dubbing pakai mic tuh aku edit lagi di aplikasi namanya Lexis Audio Editor. Nah itu bisa bikin suaranya lebih kayak di setting biar lebih jernih, atau semau kita mau lebih lebih dibikin jernih atau dibikin lebih bulat tuh bisa di situ. Kalian cari aja tutorialnya di YouTube kalau mau tahu tentang aplikasi itu. Oke guys, segitu dulu ya Q&A-nya. Soalnya nih lumayan banyak. Kapan-kapan aku bikin lagi. Oke, terima kasih.